Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tentang pengurapan. Nah, jangan sampai terjadi kesalahmengertian tentang sebuah urapan yang bekerja atas seseorang. Ya. Gini saudaraku, pengurapan itu memang satu kemampuan atau kuasa dari Tuhan, ya, pengurapan Roh Kudus, kuasa dari Tuhan yang bersifat supranatural yang membuat seseorang, ya hamba Tuhan tentunya, seorang hamba Tuhan itu dapat melakukan hal-hal yang supernatural, yang supranatural ketika mereka melakukan pelayanan. Ya, jadi misalnya pengurapan kesembuhan, pengurapan nubuatan dan sebagainya, ya. Nah, itu ada pelajarannya sendiri, saudaraku. Tapi saya ingin sampaikan bahwa pengurapan itu adalah miliknya Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mengurapi seseorang itu akan bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan Roh Kudus. Jadi bukan kehendak orang yang diurapi. Ini harus kita pahami, saudaraku. Nah, salah satu contoh yang sangat jelas itu ada di Perjanjian Lama, yaitu di dalam riwayat Elisa. Kita semua tahu, saudaraku, ya, Elisa itu menerima double porsi dari pengurapan atau kuasa sang guru, yaitu Elia. Sehingga Elisa menjadi seorang nabi yang luar biasa. Membangkitkan orang mati, melakukan mujizat-mujizat dahsyat sepanjang pelayanannya. Nah, kita akan lihat, saudaraku, dua ayat di dalam 2 Raja-Raja 13, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ini adalah ayat yang kita semua pasti sudah kenal akan kisahnya, ya. Dua ayat ini saya bacakan. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Jadi Elisa sudah mati. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi, ya, orang-orang ketakutan pergi, ya. Mayatnya dilemparkan gitu saja ke kubur Elisa. Jadi pada waktu itu bentuk kuburan itu adalah gua-gua, saudaraku, ya. Nah, itu nggak taunya itu gua itu adalah kuburnya Elisa. Nah, itu karena mayatnya ini dekat dengan, waktu diusung dekat dengan gua itu dilemparkan masuk ke dalam kuburnya Elisa begitu. Lalu pergi mereka. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa. Jadi Elisa itu sudah jadi tulang, saudara. Jadi ini peristiwa sudah lama, sejak kematian dari sang nabi ini. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi mayat itu nyentuh tulang-tulang Elisa, kemudian dia menerima impartasi dari sisa urapan. Saya sebut sisa urapan yang nempel pada tubuh Elisa sejak dia masih hidup. Dan ternyata kekuatannya itu, ya, kalau saudara bayangkan itu seperti listrik yang masih tersimpan gitu, ya, di baterai itu, kekuatannya itu masih cukup untuk membangkitkan orang mati tersebut. Jadi memang kuasa Tuhan, urapan Tuhan itu kan supernatural sifatnya. Jadi di sini bisa membangkitkan akan si mati ini hidup lagi. Nah, itu cerita yang dicatat dalam dua ayat ini, saudara. Menarik, ya. Ini adalah kebenaran, ini firman Tuhan. Nah, tapi saya ingin sampaikan, ya, secara khusus kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ayat 14. Jadi di dalam perikop ini, perikop kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya, itu perikopnya, judul perikop 14-21 ini, kita akan lihat ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Berhenti sampai di situ aja, saudara. Kita heran, ya. Urapan itu kan melekat
di dalam tubuh dari Nabi Elisa. Bahkan kelak ketika Nabi mati karena sakit, ya dikatakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi ketika Elisa itu mati karena sakit, sampai dikubur, sampai jadi tulang, urapan itu masih melekat di dalam tulang-tulang Elisa. Sehingga ketika mayat dari orang mati yang dilemparkan nyentuh tulang Elisa itu hidup lagi, kena impartasi dari kuasa urapan yang supernatural, yang dahsyat itu. Nah, yang aneh saudara, kenapa Elisa sendiri yang tubuhnya penuh dengan urapan itu, dia menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nah, disinilah kita memahami akan cara kerja dari kuasa Tuhan. Ketika kuasa Tuhan itu diberikan kepada seorang hamba Tuhan, itu hamba Tuhan nggak bisa semau gue. Dia berkata bahwa dengan urapan ini sakit, nggak tahu sakit apa ya, itu Elisa, sembuh gitu ya, nggak bisa. Padahal kalau saudara lihat lebih lanjut, itu Elisa masih dipakai Tuhan dalam kondisi sakit itu. Raja Yoas datang, Raja Israel itu datang menangis kepada dia, minta tolong gitu. Kemudian Elisa berkata, saudara bisa baca sendiri, yaitu tentang bagaimana disuruh ambil busur anak panah, dan anak panahnya itu disuruh mukulkan disuruh narik busurnya, memanah, kemudian disuruh suruh mukul-mukulkan begitu ya. Nah, itu ternyata itu semuanya adalah tindakan profetik yang memang dari Tuhan. Dan itu peristiwa terjadi, sudah lihat. Jadi dalam kondisi sakit, dan sakitnya tidak disembuhkan oleh kuasa urapan yang bisa membangkitkan orang mati itu, Elisa masih dipakai Tuhan melayani akan Raja Yoas. Jadi saudaraku, di sini kita belajar bahwa urapan sedahsyat apapun itu tetap itu wewenangnya Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda diurapi, saya diurapi, itu urapan itu tidak bisa kita pakai semau-mau kita. Nah ini Elisa sakit, dia sendiri sakit sampai meninggal, urapannya nggak bekerja untuk menyembuhkan dia. Padahal urapannya nyata, kuasanya yang bekerja dalam tubuhnya itu nyata sampai dia jadi tulang, masih membangkitkan akan orang mati. Iya kan? Dahsyat kan? Dari sini kita belajar, saudaraku, bahwa semua itulah dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Jadi ya itu bukan punya kita. Kalau Anda diurapi, saya diurapi, itu bukan urapan itu semau-maunya saya pakai untuk sesuai keinginan saya. Nggak bisa demikian. Itu adalah untuk rencana dan kehendak dia saja. Tuhan Yesus memberkati.